Assalamualaikum sahabatku. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dalam diri seorang hamba Allah, tersimpan rahasia yang tidak kita ketahui, termasuk di dalam hal ucap-mengucap. Ada seorang hamba pilihan Allah yang ucapannya bisa menjadi sebuah kenyataan. Namun hal tersebut tentunya harus memiliki ilmu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa ilmu dan siapa yang pantas mendapatkan ilmu tersebut? Seperti biasa sebelum lanjut ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi, agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Terima kasih. Orang yang sangat dekat kepada Allah, memiliki derajat yang spesial di mata Allah. Biasanya orang yang dekat kepada Allah lisannya sangat mustajab. Apa yang ia ucapkan bisa menjadi kenyataan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada seorang pemuda yang datang kepada Syekh, lalu pemuda tersebut mengatakan kepada Syekh itu untuk diajarkan Ismul Azam. Ismul Azam merupakan sebuah nama Allah yang diambil dari Asmaul Husna, di mana pada setiap tahunnya berganti-ganti. Misalnya pada tahun 1443 Hijriah Ismul Azam yang berlaku adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka siapapun manusia yang meminta kepada Allah menyebutkan nama itu, di tahun itu permintaannya akan dikabulkan. Begitu tahun 1443 Hijriah berganti, maka Ismul Azam pun juga akan berganti. Yang mengetahui pergantian Ismul Azam hanyalah orang yang soleh di mata Allah. Kembali kepada kisah pemuda yang mendatangi Syekh tadi, bahwa pemuda tersebut ingin diajarkan Ismul Azam oleh Syekh tersebut. Syekh tersebut mempertanyakan, apakah pemuda itu bisa menjaga dirinya ketika diberi Ismul Azam. Pemuda tersebut menyanggupi pertanyaan Syekh tersebut. Namun Syekh itu tidak langsung begitu percaya kepada pemuda itu. Sebab Ismul Azam merupakan kecelakaan bagi yang tidak bisa menjaganya. Apa yang ia ucapkan dengan Ismul Azam, maka akan kejadian. Seperti itu juga ia ucapkan mati kepada orang lain, maka orang itu bisa mati. Ia ucapkan banjir maka akan banjir, ia ucapkan kebakaran maka akan terjadi kebakaran. Itulah bahayanya Ismul Azam bagi orang yang tidak bisa menjaganya. Untuk itu tidak sembarang orang bisa diberikan Ismul Azam. Singkat cerita, Syekh tersebut mengetes pemuda itu dengan sebuah persyaratan. Syekh itu menyuruh pemuda tersebut untuk duduk di pertigaan di sebuah pasar, dari pagi hingga maghrib, selama 3 hari, dengan catatan tidak boleh bergerak dan jangan lakukan apapun kecuali ibadah. Jika pemuda tersebut melakukannya selama 3 hari, maka Ismul Azam akan diberikan kepadanya. Kemudian pemuda tersebut melakukan apa yang disuruh Syekh itu untuk beriktikaf di sebuah pasar. Hari pertama ia lakukan dari pagi hingga maghrib. Begitu waktu sholat tiba, ia pun segera mendirikan sholat di tempat itu, dan hari pertama ia lulus atas ujian Syekh itu. Begitu juga hari kedua, pemuda tersebut dapat melewati ujian dari Syekh itu dengan mulus. Pada saat-saat hari ketiga, ia melakukan iktikaf. Ia melihat seorang kakek-kakek membawa kayu bakar untuk dijual, dan kakek tua itu menggelar dagangan persis di dekat pemuda tersebut. Tak lama kemudian datang orang zalim yang ingin membeli kayu bakar kakek tua itu. Lalu orang zalim itu menanyakan perihal harga kayu bakar, dan kakek itu menjawab bahwa kayu bakar yang ia jual seharga 7.000. Orang zalim itu kaget mendengar pernyataan kakek tua itu. Menurutnya kayu bakar yang ia jual memiliki kualitas yang buruk. Kemudian orang zalim itu menawarnya seharga 2.000. Kakek tua itu mengatakan bahwa tidak bisa memberinya dengan harga 2.000. Tawar-menawar pun terjadi dengan alot. Kakek tua itu tetap mempertahankan harga kayu bakarnya di nominal 7.000. Sehingga orang zalim itu pun murka, dan menendang mulut kakek tua itu sampai berdarah. Dan kakek tua itu pun terjatuh, karena kakek itu tidak memberinya dengan harga 2.000, maka orang zalim itu memaksa si kakek untuk memberinya secara gratis, dan mengantarkan sampai ke rumahnya. Saking takutnya kakek tua itu pun menuruti apa kata orang zalim itu. Kakek tua tersebut segera mengangkat kayu-kayu bakarnya, dan mengikuti orang zalim tersebut ke rumahnya. Melihat peristiwa tersebut, pemuda yang sedang iktikaf bergumam dalam hati perihal kegeramannya terhadap orang zalim itu. Kepalanya menjadi panas, hatinya pun terbakar melihat seorang kakek tua dianiaya oleh orang zalim tersebut. Kemudian ia marah dalam hati kepada Syekh itu. Sebab jika ia dari kemarin diajarkan Ismul Azam, maka ia tentu bisa menolong kakek tua itu dari perlakuan kasar orang zalim tadi.
Ia berniat untuk mematikan orang zalim itu, jika ia sudah memiliki Ismul Azam. Namun kenyataannya Syekh itu malah menundanya dan memberinya ujian selama 3 hari. Akhirnya pemuda tersebut pun emosi dan lari ke rumah Syekh itu. Dengan emosi yang meledak-ledak, ia memaksa Syekh itu untuk mengajarkan Ismul Azam sekarang juga, dan berniat untuk menolong kakek tua tadi. Syekh itu pun menenangkan pemuda tersebut, dan menanyakan sebab apa ia ingin terburu-buru untuk diajarkan Ismul Azam. Waktu itu juga pemuda tersebut pun menceritakan bahwa telah terjadi kemaksiatan di pasar. Telah terjadi suatu hal yang dibenci Allah, dan ia ingin menghancurkan kemaksiatan itu dengan Ismul Azam. Mendengar pernyataan orang tersebut, Syekh itu pun tertawa terbahak-bahak. Kemudian pemuda tersebut marah dan mengatakan bahwa Syekh itu tidak memiliki perasaan, sebab telah jelas terjadi kemaksiatan malah ditawakannya. Syekh itu pun berkata kepada pemuda itu, bahwa ia dulunya pun tidak memiliki Ismul Azam. Kalau tidak diajarkan, lantas pemuda tersebut mempertanyakan siapa yang mengajari Syekh itu Ismul Azam hingga saat ini. Syekh itu pun menjawab, bahwa yang mengajarinya Ismul Azam adalah kakek tua yang berjualan kayu bakar yang ditendang oleh orang zalim tadi. Mendengar pernyataan Syekh itu, pemuda tersebut pun kaget dan menangis. Ia tidak bisa menyelesaikan ujian dari Syekh itu, untuk mendapatkan Ismul Azam. Sebab Allah hanya akan memberi lisan yang mustajab, kepada orang yang memiliki tik perkara, yakni: yang pertama, orang yang memiliki sifat sabar. Lalu yang kedua, orang yang memiliki sifat lemah lembut. Dan yang ketiga, orang yang memiliki sifat rahmat kepada semua makhluk, walaupun dengan binatang. Apabila orang sudah menguasai 3 sifat ini, maka Ismul Azam akan diberikan kepadanya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.